Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita. Diberkatkan firman-Nya dari Yesaya 61 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebagai umat percaya yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah orang-orang yang telah diurapi dengan Roh Kudus. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang telah diurapi oleh Roh Kudus, tugas kita adalah menindaklanjuti misi Kristi, yaitu misi Kristus Tuhan yang membawa kepada dunia kabar baik, membawa ke dunia yaitu kelepasan, membawa kepada dunia merawat orang-orang yang remuk hati, dan memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan yang terpenjara. Saudara-saudaraku yang terkasih, hingga di sini mari kita merenungkan bagaimana kita melakukan tugas panggilan tersebut. Bila Yesus telah menuntaskannya, bahkan sampai mati di kayu salib, sampai di mana kita melakukan tugas tersebut. Maka yang pertama, saudara-saudaraku, tugas kita yang pertama adalah mengabarkan kabar baik. Hari ini kita senantiasa diingatkan akan kemajuan ilmu teknologi, secara khusus informatika di media-media sosial. Begitu hebatnya informasi yang diterima umat manusia. Ada banjir informasi, dan di sana yang lebih banyak adalah berita-berita yang tidak baik. Karena orang lebih suka mendengarkan kabar yang tidak baik daripada kabar yang baik. Tapi sebagai umat percaya yang menerima Roh Kudus, tugas umat percaya di media sosial adalah membagikan kabar-kabar baik, membagikan kabar-kabar yang membangun persekutuan, membagikan berita-berita yang menyejukkan hati, membagikan Injil kepada semua orang agar diam dengan rukun di dalam damai sejahtera. Tetapi menghentikan dan menyetop kabar-kabar yang tidak baik, kebohongan, hoax, fitnah, dan lain sebagainya. Tugas pertama kita memberitakan kabar baik, yaitu Injil yang dari Kristus Yesus. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, adalah merawat orang-orang yang remuk hatinya. Karena kemajuan zaman ini, ada orang yang terpinggirkan, ada orang yang remuk hatinya karena penderitaan, ada orang yang remuk hatinya karena tidak dapat untuk melanjutkan sekolah ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Ada orang yang tersingkirkan karena persaingan ekonomi dan lain sebagainya. Gereja dan orang-orang percaya harus hadir di dalamnya, memberikan yaitu penghiburan dan penguatan kepada mereka. Apa yang sudah kita lakukan di sana? Yang kemudian, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang percaya yang menerima Roh Kudus harus membebaskan saudara-saudara kita dari belenggu dunia ini, dari belenggu kebersalahan, dari belenggu keberdosaan. Bila ada saudara-saudara kita kemari melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, jangan tetap pidanakan dia, jangan tetap hakimi dia di dalam kesalahannya. Dengan cara kita melihat dia, dengan cara berbicara kita, dengan cara bersikap kita, seolah-olah dia tetap tawanan di dalam kesalahannya. Tetapi kita yang sudah menerima Roh Kudus, sama seperti Kristus yang membebaskan orang-orang berdosa, adalah juga bertugas untuk membebaskan mereka. Maka sekarang Roh Tuhan ada padamu, ada padaku, ada pada kita. Mari kita berangkat menunaikan tugas panggilan kita, memberitakan kabar baik. Mari kita juga membantu orang-orang yang menderita. Mari kita membalut hati-hati yang luka dari saudara-saudara kita sehingga mereka dipulihkan. Mari kita di dalam tugas panggilan kita melepaskan saudara-saudara kita dari keberdosaannya. Dengan demikian kita akan menjadi berkat. Selamat menunaikan tugas panggilan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus. Dan sekarang bantu kami melakukan tugas panggilan tersebut,
mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, dan kemudian Bapa membalut hati yang luka. Selanjutnya, membebaskan saudara-saudara kami yang terbelenggu karena rasa kesalahan-kesalahan mereka, dan kemudian membawa kelembutan, sukacita dan berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa, mampukan dan berkati kami melakukan itu, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.